Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Ada banyak hal yang menarik dari negara Rusia. Bukan hanya sekedar konflik panas dengan tetangganya Ukraina. Orang pasti tidak dapat melupakan kisah terbentuknya Uni Soviet sampai dengan krisis dan kejatuhannya. Hingga pada akhirnya republik-republik anggota Uni Soviet mendapatkan kedaulatan nasional mereka. Selain itu, yang tidak dapat dilupakan dari Rusia adalah serial kartun anak-anak yang berjudul Masha and the Bear, persahabatan seorang anak dengan seekor beruang. Tapi dari sekian banyak hal menarik tentang Rusia, ada beberapa hal yang luput dari perhatian orang banyak. Sehingga pada akhirnya hal tersebut justru malah dilupakan, bahkan bagi orang Rusia sendiri. Salah satunya adalah kisah hidup dari Alexander Solzhenitsyn. Kematiannya pada tanggal 3 Agustus 2008 cukup menyita perhatian publik. Namun hanya bagi para warga Rusia parubaya yang tahu tentang siapa dirinya. Sedangkan generasi muda banyak yang tidak mengetahuinya. Alexander Solzhenitsyn adalah seorang penulis kenamaan Soviet. Tapi tulisannya sangat dibenci oleh pemimpin Soviet karena mengkritik pemerintah, terutama dalam upaya menentang kampanye anti-agama. Alexander dididik dengan baik sebagai seorang Kristen sejati. Dia punya iman kepada Tuhan. Alexander adalah ikon perlawanan pada era Uni Soviet. Sewaktu dia masih hidup, Alexander Solzhenitsyn pernah diundang oleh Harvard University untuk berbicara di hadapan para wisudawan. Dan dia ingin menjelaskan seluruh tragedi dalam kehidupan manusia di sepanjang abad 21 ke dalam 3 kata saja. Wah, saudara, ini bukanlah perkara yang mudah. Bagaimana mungkin merangkum tragedi yang terjadi dalam hidup manusia di sepanjang abad 21 hanya dalam 3 kata saja? Tapi dia berhasil melakukannya. Jadi dia maju ke podium, dia siap berbicara. Lalu Solzhenitsyn berkata, seluruh tragedi pada kehidupan manusia di sepanjang abad 21 dapat dijelaskan melalui 3 kata ini. Dan inilah 3 kata tersebut. People forgot God. Salomo dalam penutupan kitab yang berisi nasihat-nasihat kehidupan mengatakan, remember your creator. Ingatlah akan penciptamu. Salomo membuktikan bahwa segalanya pada akhirnya menjadi sia-sia ketika dia mulai melupakan Tuhan. Saya tidak perlu memberitahukan detail ceritanya, tapi kita semua tahu berapa kekayaan yang dimiliki Salomo. Apalagi ambisi politis yang disertai romantisme ketika dia memperistri 700 wanita dan menyimpan 300 gundik. Wah. Dan pada akhirnya tragedi terjadi. Kerajaan Israel terpecah menjadi 2. Alkitab mencatat, hati Salomo terpaut kepada wanita-wanita tersebut dengan cinta. Sehingga pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, dan akhirnya Salomo tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dan ayatnya yang keempat. Benar apa yang disimpulkan oleh Alexander Solzhenitsyn, bahwa tragedi adalah akibat dari tindakan melupakan Tuhan. Kata ingat yang ditulis oleh Salomo dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 mengingatkan kita pada gema seruan lantang Tuhan kepada umatnya untuk mengingat hukumnya yang kudus. Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kedua kata ingat datang dari kata Ibrani zakar, yang artinya bringing to mind, consider, record, remind, take thought. Jadi ketika saat ini kita siap memasuki penyembahan Tuhan pada hari Sabat, itu berarti Sabat membawa kembali fokus Anda dan saya kepada Pencipta. Sabat menyadarkan Anda dan saya bahwa segala hal yang kita nikmati sepanjang minggu bekerja itu sia-sia tanpa kehadirannya. Sabat membuat Anda dan saya berhenti sejenak. Kita tinggalkan ambisi politik dan ekonomi yang tidak kunjung ada habisnya.
Sahabat membuat Anda dan saya berhenti sejenak dari memikirkan romantisme picisan dan menikmati kisah cinta ilahi yang sejati. Sahabat membuat Anda dan saya dapat menikmati rekonsiliasi bersama keluarga tercinta, bersama sahabat dan anggota jemaat, sehingga kita dapat terhindar dari tragedi. Saudaraku, selamat menikmati berkat Sabat bersama keluarga tercinta. Tuhan Yesus memberkati.